Halo Sobat Sumbing alias sobat yang suka dibimbing. Selamat datang di channel Lusu Live di dalam series Alur Cerita Film. Perkenalkan, nama saya Jordi dan kali ini saya akan membahas sebuah film tentang balapan mobil sport yang terhebat yang berjudul Need for Speed. Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Awal cerita dimulai di New York, kota Mount Kisco, di toko bengkel bernama Marshall Motor. Pemilik toko tersebut adalah Toby Marshall dan teman-temannya adalah Finn, Benny, B, dan Pete. Petugas bank datang mengunjungi Toby Marshall untuk melunasi hutang yang sudah dipinjam oleh ayahnya Toby. Finn bertanya kepada Toby siapa orang itu, lalu Toby menjawab bahwa orang itu adalah kenalan lama ayahku. Lalu Bis berkata bahwa kita akan mengadakan balapan lagi malam ini dengan hadiah total $5.000 Amerika. Malam hari tiba, Toby Marshall dan teman-temannya tiba di tempat nonton bioskop menggunakan mobil. Dan mereka bersiap untuk balapan. Pete mengatakan bahwa ia mendapatkan penglihatan. Penglihatan itu adalah Toby Marshall akan menang di acara De Leon. De Leon sendiri adalah acara balap mobil terbesar yang mengikuti mobil-mobil sport pilihan dengan hadiah. Jika yang menang, si pemilik mobil akan menyerahkan mobilnya kepada sang juara. Dino dan Anita tiba-tiba datang mengunjungi Mount Kisco. Dino sendiri adalah owner dari perusahaan mobil Dino Brewster di Francisco. Dan Anita adalah mantan pacarnya Toby Marshall yang baru putus cinta karena orang tua Anita ingin menjodohkan dia dengan Dino Brewster. Balapan dimulai dengan mengerahkan seluruh tenaga dan bantuan dari Pete. Toby memenangkan balapan tersebut. Mereka mulai merayakan kemenangannya di bengkel milik ayah Toby di Marshall Motor. Tak lama setelah kemenangannya, Dino tiba-tiba datang ke bengkel Marshall Motor dan melakukan bisnis kepada Toby dan teman-temannya. Dino meminta memperbaiki mobil Ford Mustang yang didesain oleh Carroll Shelby. Jika mobil itu berhasil dijual dengan harga $2 juta, Dino akan membagikan 25% kepada Toby dan teman-temannya. Tanpa pikir panjang, Toby pun menerimanya dan Dino Brewster kembali pulang. Benny bertanya kepada Toby kenapa kita harus menerimanya. Harusnya kau membatalkannya. Namun Toby berkata bahwa bengkel kita sedang terlilit hutang yang besar. Jika kalian mau menolongku, kalian datang besok pagi. Dan teman-teman Toby membantunya. Esok harinya mobil tersebut datang dan mereka mulai mengerjakannya. Setelah mobil itu berhasil diperbarui, mereka memamerkannya kepada masyarakat luas. Julia, si pembeli mobil Mustang ini, datang kepada Toby dan Pete dengan sangat lugu. Namun saat Julia ingin Toby untuk membuka bagasi mesin, Toby kaget bahwa Julia paham dengan barang-barang mobilnya. Julia mengatakan bahwa mobil ini terlalu mahal dan dia ingin menurunkannya, tapi Dino tidak mau. Julia mengatakan kepada Dino berapa kecepatan mobil ini. Dino berkata bahwa kecepatan mobil ini 290 km per jam. Tapi Toby mengatakan bahwa mobil ini berkecepatan 370 km per jam. Julia kaget, sedangkan mobil NASCAR tercepat saja hanya mencapai 367 km per jam. Julia ingin mencoba minta bukti kepada Toby apakah mobil ini benar kecepatannya sampai 370 km per jam dan Julia mengajak Toby ke arena balapan. Esok paginya Toby mulai test drive dengan mobil Mustang tersebut dan kecepatannya bahkan mencapai 376 km per jam. Dino tiba-tiba datang dan marah kepada Toby siapa yang menyuruhmu untuk mengendarai mobil tersebut. Dan kemudian Ingram, sang pembeli mobil itu pun datang dan kagum dengan gaya menyetir mobilnya. Mereka membuat perjanjian dan mobil itu berhasil dijual dengan harga 2,7 juta US dollar. Lalu Dino marah kepada Toby dan Dino pun mulai menantang balapan dengan Toby. Jika Toby berhasil memenangkan lombanya, dia akan mendapatkan bagian 75% dari hasil jual mobil tersebut. Namun jika tidak, Dino akan menarik kembali hasil 25% tersebut dan Toby pun menerimanya. Sesampainya di kediaman Dino Brewster, ia memperkenalkan mobil Koenigsegg Agera S kepadanya dan menjelaskan bahwa mobil ini mempunyai kecepatan 431 km per jam. Namun Pete menyinggung Dino bahwa dia tidak bisa mengendarai mobil lebih dari 290 km per jam. Pete yang kagum dengan mobil tersebut mendapatkan penglihatan bahwa Toby akan menang di De Leon menggunakan mobil ini.
Balapan pun dimulai dengan garis finish berada di ujung jembatan 6x4. Pete tewas karena ditabrak oleh Dino dan meninggalkan mereka berdua di atas jembatan. Toby yang kaget pergi menghampiri Pete, namun Pete tak terselamatkan. Dan membuat Toby dipenjara sekaligus menutup bengkel Toby. 2 tahun kemudian, Toby keluar dari penjara dan ia membawa dendam dan amarahnya kepada Dino. Toby berencana ingin mengalahkan Dino di balapan De Leon. Kemudian menelpon Mr. Ingram dengan imbalan kalau Toby menang, Mr. Ingram akan mendapatkan setengah dari kemenangannya. Lalu Mr. Ingram menerimanya. Julia datang ke bengkel mobil Marshall dan ia ingin menemani Toby melewati perjalanan dari New York ke Francisco untuk mengikuti De Leon. Namun, perjalanan mereka tidak mulus. Dengan status Toby yang masih merupakan narapidana dengan kebebasan yang masih terbatas. Toby kemudian membuat rencana dengan Benny untuk menakuti Julia dan meninggalkannya di sebuah pom bensin. Tapi itu bahkan tidak membuat Julia takut. Pada malam harinya, Bis menelpon Toby untuk memeriksa keadaan Toby. Ia berandai dan mengatakan kepada Toby bahwa Pete suka dengan perjalanan ini. Julia turut berduka cita atas kematian Pete dan berkata kepada Toby bahwa ia melakukan ini untuk balas dendamnya kepada Dino. Toby mengatakan kepada Julia bahwa sebenarnya Dino meninggalkan Pete begitu saja, dan itulah yang tak bisa aku maafkan darinya. Esok harinya, Toby kemudian pergi ke tempat temannya Finn untuk membujuknya dengan alasan bahwa Toby akan mengikuti De Leon. Finn pun berhasil dibujuk dan kembali menjadi kru Toby lagi. Finn kemudian membuka seluruh bajunya dan meninggalkan kantornya. Toby yang masih dikejar-kejar oleh polisi berusaha mencari jalan keluar dengan bantuan Benny. Akhirnya mereka pun berhasil. Kemudian Toby dan Bis ingin mengisi bahan bakar sambil jalan. Namun Toby kaget bahwa Julia membantu Finn untuk mengisi bahan bakar. Setelah mengisi bahan bakar, Toby pun kabur mengambil jalan terpisah dan lolos dari pengejaran mobil polisi. Monroe, si pembuat acara De Leon, kaget dengan cara berkendara Toby dan menerima Toby masuk ke dalam De Leon. Dino pun memasang bounty untuk Toby. Siapapun yang bisa mengalahkan Toby, dia akan memberikan hadiah Lamborghini Elemento kepadanya. Hal itu membuat Toby semakin tidak aman. Lalu Julia menelpon kepada Monroe dan ia menceritakan kejadian bahwa memang ada 3 mobil Agera R yang melintas di jembatan tersebut. Hanya saja Dino yang selalu berbohong kepada orang lain. Anita yang mengetahui itu ingin mencoba menyelidiki lebih dalam. Dan benar bahwa mobil itu telah disimpan oleh Dino di dalam sebuah garasi tua. Pada malam hari, Toby dan Julia sedang dikejar-kejar oleh seorang polisi. Dan mereka pun akhirnya berhasil lolos. Toby mengatakan kepada Julia apakah ia mau menyetir dan Julia pun menerimanya. There you go. Julia pun menyetir sepanjang malam. Keesokan paginya mereka didatangi oleh seorang pengejar bounty dan berusaha untuk menghancurkan mobil Mustang itu. Thanks to Dino's bounty. Wait. See, they're trying to trap us. You're just trying. Yeah, I'm going for the Hummer. It's a show car with a big lift kit. Mereka mencari cara dan akhirnya temannya Benny datang kepadanya. Benny menyuruh Toby untuk mengaitkan tali itu lalu menerbangkannya. Dan mereka pun berhasil kabur. Mereka sudah tiba di California pada malam hari. Dan Toby harus pergi ke dalam hotel untuk check-in di De Leon. Dan tiba-tiba Toby berjumpa dengan Dino Brewster. Toby yang marah hampir memukuli Dino Brewster. Namun Toby menahannya. Setelah selesai check-in, Toby kembali ke dalam mobilnya. Ia kesal kenapa harus berjumpa Dino di sana. Lalu Julia mencoba menenangkannya. Saat mereka baru beberapa saat keluar dari hotel, Toby dan Julia ditabrak oleh truk karena mereka menjadi buronan. Toby berhasil keluar dan membawa Julia ke rumah sakit untuk segera dirawat. Dan ia meminta bantuan Finn untuk menjaganya. Toby bergegas keluar bersama Bis dan ia menelpon Anita. Toby membutuhkan bantuan Anita untuk mendapatkan mobil. Lalu Anita memberikan kartu nama untuk pergi ke bengkel tersebut. Toby dan Bis kaget bahwa mobil Koenigsegg Agera itu ada di sana. Bis berkata kepada Toby kenapa dia tidak melenyapkannya saja. Lalu Toby mengatakan aku tidak tahu.
Mungkin beberapa orang berpikir bahwa dia tidak akan bisa ditangkap lalu membawa mobil itu keluar. Sesampainya di rumah sakit, Toby pergi mengunjungi Julia kembali. Julia bertanya kepadanya apakah dia berhasil menemukan mobil. Toby berkata sudah, lalu Julia meminta kepada Toby lakukan ini demi Pete. Esok harinya balapan De Leon akhirnya dimulai dan Toby tiba di sana dengan urutan terakhir. Sebelum balapan dilaksanakan, Toby mengunjungi Dino dan mengembalikan cincin Anita. Dan akhirnya balapan pun dimulai. Toby langsung memacu di posisi kelima dengan membuat mobil GT Aspana keluar jalur. Dan akhirnya polisi pun datang. Toby mencoba mengambil resiko dengan melewati mobil salin dan mobil P1. Lalu ia berhasil melewati mobil P1. Saat mereka sedang melakukan balapan, tiba-tiba mobil salin menabrak mobil polisi dan membuat mobil salin tersebut hancur dan menyingkirkannya. Toby berhasil meraih ke posisi ketiga. Saat mereka sedang menghindar dari bus sekolah, mobil polisi tersebut terbang dan menabrak mobil GTA Spano dan membuat Johnny V keluar dari arena balapan. Polisi selanjutnya membuat rencana untuk menabrakkan mobil mereka ke pembalap tersebut. Dan akhirnya ia mengenai tepat di mobil Bugatti dan membuat mobil Bugatti tersebut keluar dari arena balapan. Saat Dino mencoba memacu McLaren, Dino selalu dihadang. Lalu muncul keinginan Dino untuk menabrak mobil McLaren P1 tersebut dan berhasil. Balapan De Leon lalu menyisakan dua orang pembalap yang tersisa, Toby dan Dino Brewster. Dino lalu mencoba mengejar Toby dan membuatnya menjadi posisi pertama. Namun dengan kesabaran Toby, ia berhasil mendapatkan posisi itu kembali. Dino yang kesal mencoba menyenggol mobil Toby. Namun naas, Dino gagal dan membuat mobilnya terbalik dan meninggalkan Toby. Toby yang kaget mencoba untuk menyelamatkan Dino dari kecelakaan tersebut. Lalu Toby memukul Dino demi balas dendam Pete. Akhirnya Toby berhasil memenangkan balapan De Leon. Toby kembali di penjara selama 178 hari. Setelah keluar dari penjara, Julia menjemputnya dan cerita pun tamat. Baiklah, sekian dulu dari saya. Kita akan berjumpa di lain waktu dengan seri Alur Cerita Film. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Jika kalian ingin saya mereview alur cerita film lainnya, silahkan buat di kolom komentar. Saya Jordi Darmawan, salam sampai jumpa.